tearing out pieces of me to replace. Baiklah, sekarang kita masuk pada hewan transgeni. Hewan transgeni adalah salah satu contoh bioteknologi modern yang dilakukan untuk menghasilkan individu yang bersifat unggul. Juga biasanya dapat dilakukan dalam bidang peternakan. Hewan-hewan transgeni yang dilakukan atau yang dihasilkan dalam teknik ini memiliki kemampuan-kemampuan yang lebih baik, yaitu kemampuannya dalam ketahanan terhadap hama penyakit, dapat menghasilkan susu yang lebih baik, dan menghasilkan daging yang berkualitas. Selanjutnya ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah teknik yang dilakukan untuk mempercepat proses perkembangbiakan pada hewan-hewan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan dengan memasukkan sel sperma jantan ke dalam sel telur betina dengan menggunakan insemination gun. Nah, kira-kira apa sih itu insemination gun? Nah, untuk memperjelasnya, lihat pembahasan ini di atas. Oh iya, teman-teman sudah tahu tidak hewan-hewan apa saja sih yang dapat digunakan dalam teknik inseminasi buatan atau kawin suntik ini? Nah, hewan-hewan yang biasanya digunakan dalam teknik inseminasi buatan atau teknik suntik adalah yang pertama, ada sapi, ada kambing, ada kuda, dan hewan-hewan lainnya. Nah, teman-teman, ternyata inseminasi buatan atau kawin suntik ini juga memiliki beberapa keuntungan loh. Nah, apa-apa saja sih keuntungan yang bisa kita rasakan pada kawin suntik ini? Nah, yang pertama, mutu genetik hewan menjadi lebih baik. Yang kedua, penggunaan bibit jantan dapat teroptimalkan. Yang ketiga, angka kelahiran baru pada hewan-hewan dapat meningkat sangat pesat. Dan yang keempat, mencegah penularan penyakit kelamin pada hewan-hewan tertentu. Hai, perkenalkan nama saya Mimateo Panisyanipar, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bayi tabung. Bayi tabung merupakan program yang dijalankan oleh pasutri atau pasangan suami istri yang ingin memiliki keturunan dengan mempunyai masalah kesuburan. Nah, teknik pembuahan ini dirintis oleh R.G. Edwards dan P.C. Steptoe pada tahun 1997. Proses program bayi tabung ini yang pertama dilakukan dengan pengendalian ovulasi wanita, yaitu secara hormonal, dan pengambilan sel telur, dan juga pembuahan oleh sperma yang dilakukan dalam media cair. Teknik pembuahan ini terjadi di luar tubuh wanita. Nah, di sisi lain, ternyata program bayi tabung ini memiliki risiko-risikonya sendiri, guys. Apa aja sih risikonya? Nah, buat pasutri yang ingin mengambil program bayi tabung harus diperhatikan dulu risikonya ya. Yang pertama ada sindrom hiperstimulasi ovum yang terjadi karena kondisi ovarium yang menghasilkan sel telur lebih banyak dari keadaan normal. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu dari obat penyuburnya ya, guys. Dan yang kedua ada anak terlahir kembar. Dan yang ketiga ada kehamilan ektopik. Sering kita dengar kehamilan ektopik ini adalah kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Terjadi ketika sel telur dibuahi menempel di tempat selain rahim, biasanya di tuba falopia, guys. Sekian dari saya, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Ella. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tanaman unggul. Melalui teknologi modern ini, manusia juga telah berhasil memodifikasi sifat tanaman, sehingga memiliki ketahanan tertentu terhadap kondisi tertentu, seperti hama, penyakit, ataupun kekeringan. Teknik yang dilakukan dalam menghasilkan tanaman yang bersifat unggul adalah dengan melakukan penyisipan gen-gen tertentu secara transfer genetik. Maksud transformasi genetik pada tanaman ialah salah satu proses rekayasa genetik yang mampu menciptakan tanaman transgenik dengan sifat-sifat baru, seperti ketahanan terhadap penyakit, hama, herbisida, dan meningkatkan kualitas hasil panen, serta meningkatkan metabolit sekunder. Perkenalkan, nama saya Riris Lubanturuan. Di sini saya akan membahas materi tentang cloning. Yang pertama, saya akan membahas pengertiannya. Pengklonaan atau yang populer dengan istilah cloning dalam biologi adalah proses menghasilkan individu-individu yang sama yang identik secara genetik. Dengan kata lain, cloning adalah membuat fotokopi atau penggandaan dari suatu makhluk melalui cara-cara yang non-seksual. Beberapa ilmuwan yang mendukung berpendapat bahwa cloning adalah salah satu cara yang mungkin untuk melestarikan spesies yang punah. Namun di sisi lain, banyak yang tidak mendukung karena berpotensi tidak aman dan tidak etis, terutama untuk diterapkan kepada manusia. Selanjutnya yaitu tujuan cloning. Ada 3 tujuan cloning. Yang pertama, menghasilkan sel, jaringan, atau organ yang sesuai untuk pengobatan akibat kelainan atau gangguan pada fungsi organ. Yang kedua yaitu untuk membantu menumbuhkan spesies baru yang bebas penyakit keturunan. Yang ketiga, berperan untuk kemajuan bidang sains. Selanjutnya yaitu macam-macam cloning. Ada 3 macam-macam cloning. Yang pertama, cloning pada hewan. Proses reproduksi organisme diambil dari sel organisme induk sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Yang kedua, cloning pada tumbuhan, yaitu mencangkok atau menyetek tanaman untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat persis dengan induknya. Yang ketiga, cloning pada manusia. Selanjutnya yaitu dampak positif dan dampak negatif dari cloning. Yang pertama, dampak positifnya, resipien transfer embrio tidak dibatasi waktu dan tempat. Yang kedua, embrio dapat disimpan dengan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Yang pertama, munculnya pewarisan sifat mitokondria yang disebabkan oleh prosedur cloning. Yang kedua, keterbatasan resipien menerima. Hormon insulin. Hormon insulin adalah hormon yang dibuat oleh kelenjar pankreas melalui aliran darah, berperan untuk mengontrol kadar gula darah supaya kadar gula darah tetap stabil. Kadar gula darah yang kita miliki itu berasal dari makanan yang kita makan, lalu dialiri oleh darah untuk diserap oleh hati, otot,
dan lemak. Proses inilah yang memberikan energi dalam sel. Penyebab gula darah tinggi ialah gula darah yang tidak dapat masuk ke dalam sel. Penyebabnya ada dua, yaitu hormon insulin yang tidak bekerja dengan maksimal dan kekurangan hormon insulin. Cara mengoptimalkan kerja hormon insulin adalah makan buah yang baik, yang cukup, terus makan sayuran pareh dan minum minuman seperti kayu manis. Perkenalkan, nama saya Mimi Lestari. Di sini saya akan membahas kultur jaringan. Kultur jaringan tanaman atau mikropropagasi merupakan teknik perbanyakan atau propagasi tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik dengan menumbuh kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. Kultur jaringan membudidayakan jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Teori yang menjadi dasar kultur jaringan adalah teori totipotensi sel yang ditulis oleh Skaliden dan Sekwan, bahwa bagian tanaman yang hidup mempunyai totipotensi jika dibudidayakan di lingkungan yang sesuai dapat tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Tanaman dapat diperbanyak dengan dua cara, yaitu yang pertama itu ada seksual atau generatif dengan biji, dan yang kedua ada aseksual atau vegetatif dengan bagian dari tanaman selain biji. Kultur jaringan sering dilakukan pada tanaman-tanaman yang mempunyai kendala di mana memperbanyakkan generatif tidak mungkin dapat dilakukan, sehingga perbanyakan vegetatif merupakan alternatifnya. Misal, 1. Sangat sedikit atau tidak ada biji yang dihasilkan. 2. Tidak mempunyai endosperm pada biji anggrek. Sekian video dari saya, terima kasih.